Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, mengucap syukur karena kami semua boleh berkumpul bersama di sini. Kiranya Kau boleh memberkati setiap kami, Tuhan, sehingga pada persekutuan minggu hari ini, kami semua hanya boleh berfokus kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, apa kabarnya nih? Boleh dong coba kasih emot reaction yang mewakili keadaan kalian hari ini. Mana nih, masih dikit nih yang ngasih reactionnya. Oke deh, macam banget nih reactionnya. Kalau gitu, mari kita mengawali ibadah minggu kita hari ini dengan mempersatukan hati kita sambil nyanyikan lagu Satu di Dalam Roh. Satu di dalam rohmu, oh bahagia. Dalam hatiku, dalam hatimu, berpaut jadi satu. Memuji bersama, berdoa bersama, sekutu dan sehati. Teman-teman, seringkali kita abai terhadap orang di sekitar kita, atau bahkan teman-teman kita sendiri yang sedang mengalami. Terkadang juga kita tahu mereka sedang memiliki masalah, namun kita hanya diam tanpa ada usaha untuk membantu mereka. Sekarang aku ajak teman-teman untuk merenungi dosa-dosa yang sudah kita perbuat sambil menyanyikan lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami memohon ampun jika kami masih tidak peka dan tidak peduli terhadap sesama kami. Bimbing kami ya Tuhan, agar lebih memperhatikan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Verse of the week kita pada persekutuan minggu hari ini diambil dari Galatia 5 ayat yang ke-14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebelum mendengarkan firman, mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita menyanyikan lagu Speak O Lord. Speak, oh Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth, blend it deep in us, shape and fashion us in your likeness. That the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Bless our thoughts and our attitudes in the radiance of your beauty. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail, let their truth prevail over unbelief. Mari teman-teman kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, berbicaralah kepada setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menghampiri kami. Kiranya Tuhan menyatakan firman-Mu lewat apa yang kami dengar dan kami akan lakukan sebagai pemuda-pemuda Kristen di tengah dunia, bahkan di tengah pandemi ini. Kami yakin dan percaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti isi hati Tuhan, dan Roh Kudus sanggup melunakkan hati-hati yang keras, sehingga benih firman Tuhan tumbuh subur di dalam kehidupan kami, karena Allah Bapa sendiri yang memeliharanya. Kiranya Tuhan yang menguasai seluruh benda mati yang kami pakai, gadget kami, koneksi jaringan internet ini, untuk juga nama Tuhan dimuliakan. Dan biarlah ibadah ini berjalan dengan baik. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Injil Lukas, pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 hingga ayat ke-37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kami perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Selamat sore teman-teman. Izinkan saya share screen. Boleh Iya. Ya, sambil saya perkenalan, nama saya Samuel Ismayanto. Saya melayani di GKI Citraland, Surabaya. Saya menetap tahun ini adalah tahun ke-6 saya melayani di GKI Citraland. Dan saya asli orang Bandung, teman-teman. Jadi biasanya Rio Sunda, oke. Saya pernah ke GKI Depok bersama rekan-rekan calon pendeta yang saat itu sedang menjalani Bina Kader. Kami berjalan kaki dari Cipanas Puncak sampai GKI Depok. Ya, saya dibesarkan di Bandung, teman-teman. Saya menyelesaikan kuliah S1 saya di Bandung, ambil jurusan IT, lalu berproses bersama yang akhirnya bisa dikatakan hijrah ke teologi di Duta Wacana di Jogja. Nah, teman-teman, tema yang diberikan ke saya sangat menarik dan sangat berkesan buat saya tentang gerakan kemanusiaan Indonesia. Dan bicara soal kemanusiaan, ini salah satu juga yang akhirnya mendorong saya untuk bukan hanya kuliah teologi, tetapi berteologi, berefleksi, dan bertindak sampai saat ini. Ya, saya mempersiapkan tema ini, saya jadi ingat beberapa momen yang saya ingat berkaitan dengan ini, gitu ya. Pada tahun 2005 saya lagi di Bandung, saya menyaksikan banjir di Jakarta. Ya, waktu itu saya lihat TV begitu sambil rebahan, sambil tiduran. Lalu saya nggak tahan pengen ngomong ke mama papa saya kalau, "Pak, Mah, saya besok mau ke Jakarta ya. Saya mau menolong orang-orang yang banjir." Serentak pada malam itu mereka nggak setuju dan saya diomelin. "Orang Jakarta pada ngungsi ke Bandung, kamu malah cari penyakit mau ke Jakarta."
Tapi semalaman itu teman-teman saya nggak bisa tidur, lalu besok subuhnya saya memberanikan diri berangkat ke Jakarta naik bis dan saya ke posko GKI Kayu Putih waktu itu. Ya di situ juga ada tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia gitu ya sudah bergerak. Dan saya selama berhari-hari ada di sana. Setelah saya sampai di sana, saya telepon ke Bandung ke mama saya, "Ma, saya udah di Jakarta. Nggak usah saya cari saya baik-baik aja di sini." Itulah yang kita mau bahas sama-sama nantinya tentang gerakan kemanusiaan Indonesia, apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Tapi izinkan saya membuka dengan satu quotes dari Albert Einstein yang mengatakan bahwa dunia makin hancur bukan karena orang jahat makin bertambah banyak, tetapi karena makin bertambahnya orang-orang yang diam ketika melihat ketidakadilan, ketika melihat kejahatan terjadi di depan matanya. Nah, dari quotes ini, teman-teman, gimana perasaan kita melihat ketidakadilan yang terjadi, melihat kejahatan, melihat pandemi ini yang terjadi di depan mata kita, dan mungkin kita merasakan, dan mungkin teman-teman kita juga merasakan terdampak, dan apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan. Ketika obat-obatan menjadi sangat langka, harganya menjadi sangat selangit, ketika tabung oksigen sulit dicari karena ada yang menimbun. Ada satu jemaat kami sempat kritis di rumah sakit dan oleh dokter disarankan minum satu obat yang sangat langka dan harganya satu butir itu hampir 100 juta, 90 juta satu butir. Dan dia harus konsumsi berhari-hari sampai total harganya itu dia harus beli sampai 1 miliar. Keluarga bergumul, keluarga telepon, saya dampingi, di satu sisi berjuang untuk kesembuhan suaminya, di sisi lain kita lihat ya dia menyadari bahwa ini ada mafia dan dia nggak suka dengan orang-orang yang akhirnya melambungkan harga obat ini. Maka akan memperkaya mereka, tidak akan mendidik mereka. Apa yang dilakukan? Akhirnya mereka merelakan kepergian orang terkasihnya. Di ICU berapa hari dan kemudian meninggal. Nah, teman-teman, di mana posisi kita ketika kejahatan, penderitaan, kemiskinan, pandemi ini semakin merajalela? Bagaimana sikap kita? Apakah kita menanggapinya dengan emosi yang akhirnya emosi sesaat, jatuhnya kita mengumpat orang-orang yang tidak benar di sekitar kita, tetapi ya hanya sebatas itu, mengkritik, menghakimi, memviralkannya di media sosial, jadi hukuman sosial, atau kita ada gejolak di dalam diri kita, tapi kita bingung harus berbuat apa. Ada keraguan, saya bisa apa? Ada juga yang ingin bertindak ya, demi nama kemanusiaan, tetapi ada banyak halangan, ada banyak penolakan. Bisa datang dari orang tua seperti saya tadi. Dan kalau nggak nurut, ya akhirnya saya melanggar juga pada saat itu. Ya, bisa datang dari manapun, dari diri kita sendiri, halangan itu, ya penolakan itu bisa datang dari siapapun, dari pacar kita, dari kekasih kita. Berani kamu jadi relawan, lebih baik kita putus saja, bisa jadi mungkin. Dari siapapun. Atau kita bertindak sebagai hero yang akhirnya kitanya yang viral. Ya. Setelah nolong, kita selfie. Setelah nolong, kita mendapatkan kepuasan. Oh ya, saya sudah melakukan bentuk kemanusiaan. Wah, saya sudah melayani Tuhan dan saya puas. Kok nggak boleh kayak gitu? Atau ada alternatif lainkah? Yang saya mau tawarkan, untuk kita bergerak, untuk kemanusiaan, ada satu peran yang tidak boleh kita lupakan, yaitu peran sebagai
cameo. Ini yang kita mau lihat bersama. Cameo, apa sih itu cameo? Cameo itu adalah seorang yang muncul sekelibat namun punya peranan penting untuk mengubah kehidupan. Kalau teman-teman penggemar Marvel komik, ada banyak ceritanya di situ, gitu ya. Ada yang menarik di setiap filmnya. Ada peran yang sekelibat, lakon kecil yang kurang penting, namun perannya diperankan oleh orang yang penting dan ditunggu-tunggu. Kalau teman-teman tahu yang namanya Stan Lee, sekarang udah meninggal, waktu itu meninggal di usia 92 atau 93 tahun, dia presiden Marvel Comics, dia pencipta Spider-Man, Avenger, dan lain-lain. Dia selalu muncul di setiap filmnya yang hanya beberapa detik, nggak sampai 5 detik, ya paling 5 detik di dalam durasi film yang 2-3 jam, tetapi ditunggu-tunggu. Kalau di bioskop nontonnya, Stan Lee keluar selama 3-4 detik, wah, orang-orang di dalam bioskop bisa sambil tepuk tangan. Itulah cameo. Nah, ada banyak tokoh cameo di dalam Alkitab yang hadir sekelibat saja, namun punya arti penting dalam sejarah kehidupan orang beriman. Ayah seorang anak yang epilepsi, cuma 1 kali muncul di dalam Alkitab. Janda beberapa, tapi tidak pernah juga disebutkan namanya. Bartimeus, Simeon yang namanya hanya dikenal 1 kali. Samaria ada beberapa orang Samaria termasuk dalam bacaan kita. Tentunya cameo ini tidak menggantikan peran Kristus, bukan kita yang jadi hero ketika kita sudah berbuat sesuatu, tetapi Kristus tetap menjadi pusat pemberitaan Injil. Dan Kristus ditolong oleh banyak orang sebagai cameo yang hadir seketika kemudian lenyap dan punya peran sangat penting. Berbeda dengan kisah murid-murid yang selalu hadir bersama-sama Yesus dan ada di satu sisi, satu percakapan, mereka mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka, siapa yang paling dekat Yesus, siapa yang paling berperan, siapa yang paling berpengaruh. Dicatat di dalam Injil itu. Namun, ada orang-orang kecil yang melakukan peran cameo yang lantas pergi, yang tadi disebutkan kita bisa lihat di layar, termasuk orang Samaria yang murah hati. Kapan orang Samaria ini disebut murah hati? Di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-9, murid-murid ceritanya murid-murid ditolak di Samaria. Dan di sini Yesus mau mematahkan statement bahwa orang Samaria itu kafir, musuh orang Yahudi. Lalu Yesus memberikan gambaran, diceritakan ada seseorang yang dirampok, yang diduga adalah orang Yahudi, karena dia baru pulang dari Yerusalem mau ke Yeriko, berarti kira-kira dia baru pulang dari Bait Allah. Kebetulan ada imam lewat di situ, lalu ada orang Lewi, ya, di mana keduanya, yang pertama imam ini mewakili orang Yahudi yang sama-sama padahal adalah sama dengan korbannya begitu ya kalau korbannya orang Yahudi. Orang Lewi, teman-teman, mewakili golongan imam yang melayani, mereka pelayan di Bait Allah. Karena melihat dari jauh, mereka mengira bahwa orang itu, korban itu sudah mati. Jadi bukan hanya nggak mau bersentuhan, nggak mau nolong, tetapi pikiran mereka, ajaran agama mereka, tradisi agama mereka mengajarkan bahwa kalau bersentuhan dengan orang mati akan membuat mereka najis dan tidak bisa melayani lagi di Bait Allah. Itulah secara singkat gambaran dari orang yang mewakili imam dan orang Lewi. Ini kalau mau digali bisa panjang, teman-teman, dan
dia cocok untuk bahan PA, untuk diskusi kita. Tetapi ada satu orang yang selanjutnya adalah orang Samaria yang tidak pikir panjang, tidak ada sesuatu yang akan menajiskan dia karena dia sendiri sudah dianggap najis. Karena dia merasa sesama orang berdosa, ini penting. Ketika kita mau menolong, kita ada di posisi mana? Kita adalah sesama orang berdosa juga yang perlu ditolong, saling menolong. Enggak ada pandangan ini orang Yahudi yang sangat membenci dia, korbannya kan orang Yahudi, sangat membenci dia dan mungkin akan menolak kalau dia tolong pada saat itu. Tetapi sekali lagi kita melihat perannya sebagai cameo menjadi nyata. Dia membalut lukanya, menaikkan ke atas keledainya, membawa ke penginapan, menyerahkan 2 dinar, dan berjanji untuk kembali mengganti semua biaya kalau ada biaya perawatan. Kalau kita lihat sampai sini, di sini selain orang Samaria, justru kita bisa melihat lagi satu peran cameo yang hadir sekelibat saja dibanding lebih singkat dari orang Samaria. Siapa itu? Pemilik penginapan yang tidak kalah murah hati dari orang Samaria. Bahkan tidak disebutkan namanya siapa. Seolah tidak ada pilihan bagi pemilik penginapan baginya untuk menerima kenyataan diserahkan orang sakit. Bukan untung penginapannya mungkin disewa tapi jadi buntung. Harus merawat berhari-hari. Dan ya kalau mati gimana? Lalu siapa yang rawat makannya? Lukanya. Kalau orang Samaria itu nggak balik lagi ke dia, yang rugi siapa? Tidak diceritakan bagaimana. Tetapi minimal pemilik penginapan juga memilih peran sebagai cameo. Jadi kalau Kristus sebagai pusat pemberitaan Injil, kita sebagai orang Kristen, mempersaksikan Kristus, pertanyaannya, beranikah kita mengambil peran cameo yang hadir sekelibat namun berdampak bagi kehidupan? Pertanyaan reflektif buat kita semua, siapakah cameo yang mewarnai hidup kita? Orang-orang yang mungkin saja sekelibat hadir dalam hidup namun membawa perubahan positif yang tidak kita sadari. Orang-orang ya di sekitar kita, mungkin di luar lingkungan keluarga kita, tetangga kita, orang-orang lain, mantan kita mungkin juga. Sadari itu. Sadari misalnya untuk makanan yang kita makan ada peran cameo di dalamnya. Untuk pakaian yang kita gunakan ada peran cameo di dalamnya. Dan kalau mereka rela secara tidak sadar, maka relakah kita secara sadar untuk berperan sebagai cameo bagi sesama kita? Sehingga dengan berperan sebagai cameo di tengah situasi saat ini bukan tentang kita. Ini bukan tentang gereja kita saja. Tetapi tentang Kristus yang tetap kita beritakan. Injil yang tetap kita beritakan. Kabar baik yang tetap kita nyatakan. Dan kasih-Nya akan tetap nyata di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pandemi ini. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, teman-teman, di dalam pandemi ini untuk menjadi bukan hanya kita melayani, bukan hanya kita bergerak atas nama kemanusiaan, tetapi ada dasar di baliknya itu kita berperan sebagai cameo. Hadir berdampak, namun kemudian sekelibat saja lenyap supaya nama Tuhannya tetap utuh kita bisa jaga. Teman-teman mungkin bisa berdiskusi juga kalau sempat begitu ya. Apa yang bisa kita lakukan atau apa? Ada peran cameo apa yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita?
Saya mau menutupnya dengan satu kesaksian. Masih sama tahun 2005, waktu itu saya di Jakarta, saya banyak melayani di Jakarta, teman-teman. Ya, Jakarta dengan kemacetannya pada saat itu, pulang pergi, rapat, lalu cuma bisa di satu tempat, lalu kembali lagi ke kantor, itu udah makan waktu 1 hari. Akhirnya saya punya teman berempat, akhirnya seringkali kalau rapat satu mobil, ya kita sambil ngobrol di jalan, kita sambil bawa makanan dari tempat rapat, juga kalau ada konsumsi kita bawa pulang di mobil sambil nyemil, sambil kita merasakan atau ya menikmati kemacetan kota Jakarta. Idenya suatu hari lagi jalan macet, lalu teman saya di samping itu melihat ada bapak-bapak pemungut sampah siang-siang panas-panas, dia lagi istirahat di pinggir jalan. Lalu karena macet teman saya berhenti, lalu ada roti, ada kue tart yang tadi dikasih pada saat rapat diberikan ke bapak ini. Pak, ini lumayan Pak buat ganjel makan siang. Lalu teman saya pergi tanpa melihat bapak itu ngapain atau apa responnya, tidak ada respon dari bapak itu juga, ya udah kita pergi. Lalu kita keluar masuk tol, ada penjaga tol di situ, lalu kita juga berikan kalau ada permen atau ada jeruk begitu ya, kita kasih ke mereka. Mbak, Mas, ini lumayan biar nggak ngantuk gitu ya. Yang kita nggak tahu setelahnya itu seperti apa mereka. Ya mungkin setelah makan jeruk itu jadi nggak ngantuk, tapi mukanya jadi kecut begitu ya. Kita nggak tahu tapi. Lalu keisengan kami bertambah, teman-teman. Jadi bukan hanya kasih makanan, tetapi ya ini jadi satu program gitu ya, namanya Gift of God. Lalu kita coba bayarin orang di tol. Misalnya ada tol, kalau Pondok Gede waktu itu masih 1.000, 2.000 naik jadi 5.000 gitu ya. Bayarin orang di tol, Pak sama yang belakang. Lalu kita jalan. Lalu kita lihat dari kaca spion. Ya, reaksinya kayak apa? Kita nggak tahu, tapi mungkin ya Mas penjaga tolnya bilang udah dibayarin sama yang belakang. Loh, siapa itu? Bukan teman saya. Ya, mungkin itu gitu ya. Tapi ya kita coba rutin bayarin gitu ya setiap kami pergi rapat atau pulang rapat. Mungkin kita nggak tahu ada cerita di kantornya ketika dia masuk kantor, tadi gua dibayarin loh sama orang di tol, nggak tahu siapa. Atau mungkin dia sampai rumah bilang ke istrinya, tadi lumayan loh dibayarin orang di tol, nggak tahu siapa, lumayan lah goceng buat besok. Ya, kita nggak tahu. Dan ya saya pikir ya itu sebagai peran cameo ya, yang kecil, yang sekelibat, yang berdampak, yang mungkin bisa lebih berdampak lagi dari apa yang kita lakukan. Nah, teman-teman, keisengan kami itu akhirnya kena batunya. Suatu hari kami lagi jalan lagi berempat, lalu di masuk tol kita mau bayarin, kita lihat spion. Di sebelah kiri itu ada truk belakang. Di kanan belakang itu ada mobil mewah, mobil Mercy. Nah, teman saya tanya, siapa yang mau kita bayarin ya? Ya udah, karena pengemudi truk udah biasa kita bayarin, kita banting setir ke kanan, jadi kita ada di belakang Mercy, teman-teman. Nah, habis itu kita bayarin 10.000 pada saat itu. Kita maju, lalu kita lihat dari spion, loh, kok nggak kayak biasanya? Yang biasa mereka ini berlama-lama, mungkin ada obrolan, tapi nggak kayak biasanya. Tiba-tiba mobil Mercy ini udah ada di belakang kita, tiba-tiba mobil Mercy ini udah di samping kita, ya iya kita naik kijang lama gitu, lama banding mobil Mercy. Lalu
Tiba-tiba mobil Mercy itu mepet kita sampai ke pinggir jalan dan kita berhenti di situ. Waduh, teman saya udah takut, saya juga. Teman saya bilang, tuh kan gara-gara kamu sih kena batunya nih kita. Lalu pengemudi Mercy itu turun dan menghampiri kita ke mobil kita, dan kita lihat bahwa pengemudi Mercy itu bukan drivernya, bukan supirnya, tapi yang punyanya. Ya, udahlah pasrah. Lalu si om ini bilang, kamu tadi yang bayarin saya di tol ya? Teman saya bilang, iya om. Kamu pikir saya nggak mampu apa? Waduh, kan kena batunya kan. Ya, saya bilang ya mampu sih om, begitu ya. Lalu kenapa saya yang dibayarin? Kenapa kamu nggak bayarin itu orang-orang yang lebih membutuhkan? Ya. Lalu kami jelaskan, om, kalau saya nggak bayarin om di tol, mungkin kita nggak akan ngobrol kayak gini om. Wah, ngelesnya pinter. Tapi nggak mempan teman-teman. Dia tetap marah. Kenapa bukan orang-orang itu yang susah, orang-orang miskin, orang-orang yang di pinggir jalan, pemulung siapa? Kan saya masih mampu. Akhirnya kita terpaksa jelasin program ini teman-teman. Om, begini, kalau kami kasih hari ini kita memberi 5.000, 10.000 kepada pengemis, kepada pemulung, lalu di hari siang itu dia belikan makan uang 5.000, 10.000 itu, lalu selesai, habis, putus sampai situ. Ya tertolong, tapi putus sampai situ. Tetapi bayangkan kalau kami setelah memberi ini ke Om, dan mungkin nggak berarti, tapi program ini bisa Om ikuti, lalu jadi berarti, jadi banyak yang mengikutinya, ada berapa banyak yang akan ditolong Om? Wah, itu saya nggak tahu dapat kata-kata itu dari mana. Yang pasti kuasa Roh Kudus gitu ya bekerja. Dan Om itu bilang, oke, saya suka dengan program kalian. Dia ambil dompetnya teman-teman, kirain goceng dikasih cepeceng gitu ya, enggak. Dia kasih kartu nama, saya suka dengan program kalian. Kalau ada apa-apa, kalian bisa kontak saya akan bantu. Wah, belum pernah sih kami bilang, Om, ngontak Om itu gitu ya, Om bagi pulsa dong, enggak pernah juga. Belum pernah gitu ya. Tapi teman-teman, ya itulah sebagai cameo, peran sebagai cameo. Jadi kita ini berdampak tanpa terlihat ya seperti garam, tapi kita bisa berdampak itu bagi banyak orang. Nah ceritanya nggak selesai sampai situ, saya 4 menit lagi, 30 menit. Ceritanya nggak sampai situ teman-teman. Ketika kami udah berpencar berempat, lalu saya masih di Jakarta, lalu saya pergi rapat sendiri, pulang rapat, lalu saya udah capek-capek sore-sore mau balikin mobil ke kantor, lalu saya masuk tol, saya mau bayar tol, lalu penjaga tol bilang, Mas, udah dibayarin sama temennya di depan. Wah, saya tuh mau nginjek gas aja nggak mampu, mau ganti kopling aja nggak mampu teman-teman pada saat itu. Saya juga bilang, siapa? Saya cuma sendiri, saya nggak punya teman. Iya udah dibayarin, silahkan jalan. Wih, itu ya luar biasa teman-teman dampaknya. Ketika apa yang kita lakukan itu tidak terasa pada saat itu, tidak putus di situ, kita bantu, nggak terasa pada saat itu, kita sebagai cameo, tapi mungkin nanti. Saya membayangkan, wah kalau orang di tol nanti bayarin, Pak bayar yang belakang, Pak bayar yang belakang, karena udah yakin yang depan udah dibayarin, gitu ya. Itu tuh, wih, luar biasa, gitu ya. Jangan praktekkan ini di belanja di supermarket gitu ya, kita beli banyak lalu kita yakin udah dibayarin sama yang belakang. Jangan. Tapi teman-teman, maukah kita mengambil peran sebagai Pak Cameo di dalam kehidupan kita? Sebagai Samaria, biasa kita bisa menolong siapapun. Tetapi sebagai pemilik penginapan yang
yang sejarahnya, dalam sejarah siapa dia ini sangat senyap, tidak tahu, sangat sekelibat, namun hadir dan berdampak bagi kehidupan untuk kita bergerak bersama-sama ya demi kemanusiaan, bahkan di tengah-tengah pandemi ini. Amin. Saat hening untuk kita sejenak. Saat hening selesai, sekarang kita akan lanjutkan pada teman-teman yang berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Kak Maria, Kak Tasya, Kak Remon, Kak Ju, Kak Jem, Kak Joanna, dan Kak Seri. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah ayatmu melihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, sejahtera akan ditambah kepadamu. Diambil dari Amsal 3 ayat 1-2. Mari bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu kawan, selamat ulang tahun. Persembahan kita hari ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk memberikan persembahan, teman-teman dapat melakukan scan QR Code yang akan ditampilkan pada setiap slide lagu persembahan. Dan jangan lupa menambahkan kode 10 di akhir nominal persembahan. Mari kita menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurmu. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa dan juga membawa syafaat kita dalam doa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur untuk tangan-tangan yang memberikan
atau mungkin yang belum sempat untuk memberikan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan memberkati kehidupan kami. Dan kiranya persembahan ini ya Tuhan boleh digunakan untuk juga pelayanan gereja-Mu, bagi hamba-hamba-Mu, bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi setiap program yang dijalankan, sehingga nama Tuhan juga yang dimuliakan. Ajar kami memberi ya Tuhan, dengan tulus, dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan kepada Tuhan, dan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap program dari gereja-Mu GKI Depok, terkhusus juga Komisi Pemuda, kiranya kami semua boleh terus bertumbuh, menyatakan Injil Kristus, dan kami juga memiliki peran cameo di dalam kehidupan kami, untuk kami menjadi peka dan peduli bagi sesama kami, bagi lingkungan kami, juga bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada setiap pemimpin-pemimpin yang adil, yang jujur, yang tidak hanya memperkaya diri mereka sendiri atau tampil sebagai hero untuk membawa namanya sendiri. Tetapi biarlah mereka menjadi orang-orang yang sederhana, menjadi orang-orang yang melayani bangsa dan negara ini, masyarakat ini dengan penuh ketulusan, khususnya Kota Depok, dan juga penanganan COVID-19 di daerah, di tempat kami masing-masing. Berikan hikmat dan kesadaran kepada setiap kami, pada setiap masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan, untuk boleh bertahan, untuk boleh tabah di tahun-tahun yang sulit ini, baik secara ekonomi maupun juga apapun juga yang menjadi pergumulan dan penderitaan mereka. Berdoa untuk setiap kami, keluarga kami, kiranya Tuhan yang lindungi. Apabila mereka ada kedukaan, ada yang sakit atau keluarganya yang sakit, baik di rumah sakit yang kritis maupun yang sedang isolasi mandiri di tempat masing-masing, Tuhan yang cukupkan mereka. Tuhan yang gerakkan setiap kami untuk peka dan peduli kepada mereka. Dan pada akhirnya nanti Tuhan juga yang memulihkan mereka. Tuhan juga yang mengisi kekosongan dari rasa duka yang mereka rasakan. Kami bersuka cita buat jemaat Tuhan juga yang bersuka cita merayakan hari jadi kelahiran untuk Maria, Tasya, Jul, Jeremia, Joanna, Shirley. Kiranya Tuhan juga yang menaungi berkat sukacita kepada mereka. Untuk yang mempersiapkan pernikahan Ira dan Daniel, Haberta dan Bang Apen, kiranya Tuhan juga yang ikut campur tangan dalam setiap persiapannya, sehingga di hari bahagia dalam konteks pandemi ini itu tidak mengurangi rasa sukacita. Mereka dipersatukan oleh Bapa di sorga. Berdoa bagi jemaatmu yang sakit, Oma dari Afi yang keadaannya kritis saat ini, kiranya Tuhan juga yang tahu setiap pergumulan, Tuhan juga yang tahu apa yang dirasakan, rasa sakit, Tuhan yang dampingi. Terpenting juga kami meminta kekuatan Tuhan untuk Oma boleh bertahan. Dan yang terbaiklah yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan yang menguatkan keluarga Morgan yang berduka kehilangan Papa terkasih. Dan Tuhan sendiri yang mengisi kekosongan di tengah-tengah keluarga Morgan.
dan Tuhan yang menggantikan duka itu menjadi suka. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berkomitmen untuk tidak sekadar peka dan tahu saja dengan pergumulan seseorang, tapi jadilah cameo yang mau membawa peran dan dampak bagi mereka. Mari mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Di Jalan Hidup yang Lebar. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Kini kembalilah ke dalam kehidupanmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah pemuda yang aktif, mau bergerak serta berkomitmen untuk menjadi lebih peka terhadap situasi saat ini. Berikanlah dirimu untuk menjadi jalan berkat-Nya bagi sesama. Pergilah dalam damai, sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, kini dan sampai selamanya. Amin. Ibadah sudah selesai, teman-teman boleh mengambil sikap saat ini. Selanjutnya akan ada pengumuman yang akan disampaikan oleh pengurus. Kepada Kak Ruli, dipersilakan. Thank you, Evita.
Shalom, selamat hari Minggu teman-teman sekalian. Bersyukur kita pada hari ini 1 Agustus 2021 kembali menjalankan persekutuan Minggu Komisi Pemuda GKI Depok. Kita telah bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Pendeta Samuel Ismayanto terkait gerakan kemanusiaan Indonesia. Di sini Ruli pastinya muncul pertama ingin melakukan apresiasi terlebih dahulu. Oh, foto dulu apa gimana? Apresiasi dulu deh. Apresiasi dulu, foto belakangan. Oke. Seperti yang tadi kita sudah tahu dari khotbah hari ini, kita kedatangan guest star gitu ya. Dari GKI Citraland Surabaya, Wong Surabaya, tapi jago bahasa Sunda juga. Ada Ko Samuel Ismayanto. Terima kasih Ko buat pelayanannya hari ini. Boleh dong teman-teman kasih emoji tepuk tangan buat Ko Samuel nih, direction-nya, kasih emoji tepuk tangan. Thank you Ko Samuel. Makasih undangannya juga. Kita sangat terberkati oleh firman-Nya, doa dan harapan dari kami, khususnya dari pengurus untuk Ko Samuel, kiranya semakin giat, semakin aktif melayani dalam gereja maupun dalam lingkungan sosial. Tuhan yang sekiranya memberkati pelayanan, keluarga, maupun rancangan ke depannya dalam kehidupan Ko Samuel. Thank you, Ruli. Titip salam dari kami juga untuk teman-teman pemuda yang di sana, terusus ya, Ko ya, di Citraland. Thank you, Ko. Oke, setelah pelayan firman, selanjutnya Ruli mau apresiasi pelayan yang bertugas nih. Tadi di awal teman-teman sekalian waktu pas masuk ada yang nyapa kan. Nah, di situ ada yang namanya Gilang. Kemudian kalau dari tadi ngelihat nih operator sama hostnya tuh ada siapa? Ada Olin sama Karina gitu kan. Kemudian tadi piano siapa yang mainin ya? Nah, itu ada Ike. Kemudian sepanjang ibadah ini siapa yang mandu? Ah, itu ada Evita. Kemudian piano yang satu lagi itu ada siapa? Ada Rafael, ini kakak beradik, ya kan? Nah, kemudian tadi suara merdu ini kayaknya Indonesian Idol atau bukan? Oh, bukan. Ini Inge, gitu kan? Nah, ini dia teman-teman pelayan kita pada hari ini. Ruli mewakili Komisi Pemuda GKI Depok mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di pelayanan selanjutnya. Boleh dong kasih emot tepuk tangan atau love buat teman-teman pelayan kita hari ini. Thank you. Oke, moving on. Oke, timeline kegiatan. Habis timeline harusnya foto, habis itu kompak. Tuh. Nah, 2 minggu lagi, pada tanggal 18 Agustus, masih di jam yang sama, jam 4 sore, kita akan mengadakan persekutuan Minggu Pemuda dengan tema radikalisme. Gitu kan. Kalau tadi kita udah belajar tentang memanusiakan manusia, gitu kan. Nah, cuman terkadang ada loh manusia yang egois sendiri. Itu benar apa enggak sih? Nah, apakah itu yang disebut radikal? Nah, kita temukan jawabannya nanti yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Bernadette Florenza dari GKI Maulana Yusuf. Lalu, seperti yang sudah rulitis dari bulan sebelumnya, kita akan ada ibadah kreatif kolaborasi ya bersama GKI Bintama Tangerang. Bintaro Utama akan berkolaborasi dengan pemuda GKI Depok dengan tajuk Jadikan Kami Satu, Pulihkan Indonesiaku pada 29 Agustus 2001. Ini pukulnya beda ya teman-teman, 3 sore. Kita akan bersama-sama merayakan HUT RI sekaligus HUT GKI yang akan dilayani oleh hambanya Pendeta Yohanes Agusta. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk join ya, yang pastinya seru dan kita sama-sama akan dapat berkat dari Tuhan, cerita-cerita menarik dari Alkitab yang kita pelajari bersama. Kemudian selanjutnya, foto bukan nih? Nah ini nih tuh, posternya udah jadi. Oke. Mau foto dulu, Ru?
Oh ya, ini ada yang mengingatkan Ruli 15 Agustus, betul. Sepertinya tadi Ruli agak error ya. 15 Agustus 2021, betul. Pendeta Bernadette ini sudah ada di posternya. Amsal, habis ini foto atau apa? Apa masih ada? Paling poster yang kolaboratif. Oh, boleh dikasih unjuk. Cakep bener deh. Apresiasi tim Humas dikit boleh dong, ya kan? Jadikan kami satu, pulihkan Indonesia kok ya teman-teman. Jangan lupa untuk join. Ini pastinya will be a big acara ya. Karena kita menggabungkan 2 jemaat maupun simpatisan dari GKI Depok maupun dari GKI Bintama. Oke, sebelum kita kompak dan sebelum pengurus maupun pelayan evaluasi, kita mau foto bersama. Siapa yang pimpin foto? Aku. Oke. Monggo, Nin. Oke, semuanya udah on cam belum? Peter udah gaya lagi. Itulah Peter. Semuanya udah on cam. Kak Berta, Tobi, Kristo, Kamar Yugul. Oke, karena ada 2 page, aku dari yang paling depan dulu ya. Oke, senyum semuanya. 1, 2, 3. Ada suaranya kan? Oke, yang kedua. Tetap senyum aja ya. 1, 2, 3. Oke. Udah, thank you semuanya. Selamat hari Minggu. Oke, thank you Nin. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat berkompak ria ya. Tuhan Yesus memberkati. Boleh teman-teman pengurus kita breakout dulu untuk evaluasi ya. Sampai bertemu di M3 ya kan. Bye.